Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 1. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, songono dohatani Jehovah, radotihamu ma'uhum, jala ulahok kamu hati goran, ai jonok nama asaro hatuoku, jala papataron hati gorakku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kita pasti menginginkan keselamatan. Tentu saja kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati disalibkan. Dia menyelamatkan kita dari dosa, hukuman, dan maut. Kita pasti berharap setiap hari atau setiap saat kita memperoleh keselamatan. Kita berharap kita boleh selamat dari mara bahaya atau selamat dari maut. Kita berharap kita boleh sembuh dari sakit penyakit. Kita berharap kita selamat, boleh melewati berbagai ujian kehidupan dan lain sebagainya. Keselamatan yang dimaksud dalam nats ini adalah keselamatan umat Tuhan dari pembuangan di Babel, dan keselamatan dari Allah diberikan bagi semua umat Allah. Nats ini merupakan sebuah perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Kondisi umat Israel pada saat itu sudah kembali dari pembuangan menuju kota Yerusalem yang adalah kota atau kampung halaman mereka. Ini merupakan suatu anugerah Allah. Tuhan memimpin mereka memasuki kota Yerusalem. Tuhan berharap agar mereka kembali taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah, melakukan keadilan dan kebenaran Allah. Di saat bangsa Israel tidak taat kepada Allah, mereka mendapatkan hukuman dan mereka dibuang ke Babel sebagai bentuk didikan Allah kepada mereka. Namun Allah tetap memperhatikan mereka dan Allah mengasihi mereka sehingga mereka tidak dibiarkan dalam pembuangan selamanya. Mereka dilepaskan dari pembuangan dan Allah sendirilah yang menuntun mereka kembali pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau melihat dalam renungan harian hari ini, kita dituntut ada syarat yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Yang pertama, kita diminta untuk menaati hukum. Yang kedua, kita diminta untuk menegakkan keadilan. Hukum adalah peraturan, tatanan kehidupan yang mengarahkan kita kepada sebuah kebaikan. Keadilan adalah sebuah tindakan yang berlaku sama kepada semua manusia yang didasarkan pada kasih dan anugerah Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, jika ditanyakan kepada kita, seberapa taatkah kita dalam mematuhi hukum atau peraturan? Kebanyakan kita pasti menaati peraturan bila ada yang mengawasi kita, atau bila ada yang memperhatikan kita dan yang menilai kita. Kita taat karena kebanyakan kita takut dihukum. Namun pada kenyataannya kita justru tidak takut melanggar peraturan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, banyak yang menjadi hukum atau peraturan yang harus kita lakukan, kita taati di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu peraturan di tengah-tengah keluarga, baik itu peraturan di tengah-tengah gereja, atau baik itu peraturan di tengah-tengah perkumpulan kita, dan juga peraturan yang terjadi yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dan semua peraturan-peraturan itu harus kita lakukan agar kita memperoleh kebaikan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, agar kita memperoleh keselamatan secara rohani dari Tuhan, maka apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi peraturan, atau apa yang menjadi hukum
yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita harus kita lakukan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi aturan penuntun hidup kita, orang-orang yang percaya. Firman Tuhanlah yang menjadi penuntun bagi kita, yang menjadi terang bagi kita, agar kita dapat melakukan semua kehendak-Nya. Firman Tuhan juga yang membuat kita mengerti, menghadapi semua persoalan yang terjadi, bahkan kita mengerti apa maksud Tuhan di balik semua persoalan. Ingatlah, orang yang hidup di dalam firman Tuhan tidak mengkhawatirkan apapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak mengkhawatirkan hari esok, dan tidak akan mengkhawatirkan apa yang akan dia makan dan apa yang dia minum. Kalau kita mengingat firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 26 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Demikianlah dikatakan, firman Tuhanlah yang akan mengingatkan kita, yang menjadi alarm bagi kita dan mengarahkan hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan juga yang akan memberikan kita hikmat sehingga kita boleh taat kepada hukum, kita boleh taat kepada peraturan agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita menyenangkan hati Tuhan, tentu kita dapat melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati sesama kita. Demikian juga keadilan. Setiap kita juga berharap dapat diperlakukan secara adil, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah pelayanan kita, atau di tengah-tengah masyarakat. Keadilan yang terjadi di dunia ini yang sering kita lihat, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya justru memeras yang miskin, yang berkuasa menindas mereka yang tidak punya apa-apa. Kita boleh melihat betapa sakitnya ketika kita diperlakukan secara tidak adil. Kalau kita melihat atau mengingat hukum atau peraturan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, kita boleh lihat dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 16 sampai 21. Di sana dikatakan, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Kita mau melihat apa yang menjadi peraturan-peraturan, apapun yang kita lakukan, kejahatan harus dibalaskan dengan kejahatan. Inilah keadilan yang diterapkan oleh dunia ini. Jika kita berbuat jahat, maka kita pasti memperoleh kejahatan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 19a dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan. Dalam Ulangan 16 ayat 20 dikatakan, semata-mata keadilan itulah yang harus kamu kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita mau melihat keadilan yang dilakukan Allah jauh lebih indah daripada keadilan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena keadilan Allah menuntun kita, yang kuat harus membela yang lemah, yang kaya harus menolong yang miskin, yang sehat harus membantu yang sakit. Itulah keadilan yang dikerjakan oleh Allah dan yang harus kita lakukan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ingatlah Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus,
firman Tuhan, renungan harian hari ini, Allah memanggil kita semua agar kita hidup menaati hukumnya, menaati peraturannya, dan kita senantiasa menegakkan keadilan. Maka keselamatan yang dari Tuhan akan kita rasakan. Marilah kita senantiasa taat dan setia melakukan keadilannya. Semoga kita dapat menaati setiap hukum dan peraturan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama kita harus tunduk dan taat melakukan perintah Allah, menyenangkan hati Allah, dan juga kita senantiasa melakukan keadilan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu menuntun dan mengajari kami agar kami dapat melakukan keadilan dan taat kepada hukum-Mu. Ajar kami Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar dan juga dapat menuntun kami untuk dapat menegakkan hukum, untuk dapat melakukan keadilan. Kami mau berdoa Tuhan buat pemerintah kami agar seluruh pemerintah kami Tuhan dan seluruh jajarannya dapat melakukan peraturan, dapat taat kepada peraturan dan menegakkan keadilan. Demikian juga kami Tuhan, mampukan kami juga dapat tunduk taat kepada peraturan agar kami dapat memperoleh kebaikan dan berkat-berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami dan mengingatkan kami agar kami dapat melakukan keadilan dan kami dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.